berkaitan dengan ghibah ya. Ghibah ini salah satu dosa besar ya, yang berkaitan dengan hak orang lain. Karena kehormatan seseorang itu terjaga dalam agama ini. Haram kita menjatuhkan kehormatan seseorang setelah kita tahu dia adalah saudara kita. Al-Imam Nawawi menyebutkan ya dalam Riyadhus Shalihin berkaitan dengan ribah yang diperbolehkan. Ribah itu hukumnya haram, tapi ada ngomongin orang yang tidak masuk dalam ribah. Ribah itu kan menyebut keburukan orang, sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang itu. Yang tidak termasuk ribah yang terlarang adalah mutadzalimin, orang yang dizalimi. Kemudian dia sedang mencari yang dapat menolong dia. Maka dia ceritakan, aku tuh dapat perlakuan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Seperti umpamanya di pondok mungkin ini ada anak-anak yang dizalimi sama kakak kelasnya. Ketika dia menceritakan keburukan itu, karena dia dizalimin nggak apa-apa. Yang kedua, orang yang sedang memberikan definisi tentang seseorang. Ada fulan, seperti itu. Fulan yang mana ya? Fulan, kok masa nggak tahu? Fulan yang pincang kakinya. Fulan yang seperti ini. Dalam rangka dia hanya mengenalkan supaya orang itu kenal. Kalau dia kenal tanpa menyebutkan aibnya, ya itu lebih baik. Tapi karena nggak kenal sama orang ini, hanya untuk memberikan pengertian tentang dia. Yang ketiga, muhadzir. Yang sedang rangka mewanti-wanti orang dari orang tersebut. Boleh jadi disampaikan di mimbar atau di mana. Hati-hati sama fulan. Lu kenapa fulan? Fulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Umpamanya ada satu orang tukang tipu ya. Kalau kita katakan hati-hati ya, fulan jangan dikasih utang lagi. Lu kenapa fulan ini tukang tipu? Dia punya utang sama fulan, di mana-mana dia utangnya. Itu termasuk yang diperbolehkan. Kemudian wa mujahirin fisqan, orang yang berbuat dosa besar terang-terangan. Minum, dia berzina, dia apa terang-terang. Ini nggak ada kehormatan bagi dia. Orang fasik itu yang berbuat fasik terang-terangan ya. Artinya dia menunjukkan bahwasanya dia orang jahat memang. Karena ada orang berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Ini enggak. Dia terang-terangan. Kemudian wa mustaftin, termasuk ghibah yang diperbolehkan, minta fatwa. Ini tentunya dengan datang kepada orang yang bisa memberikan fatwa. Dia sampaikan, ada kejadian seperti ini, apa hukumnya? Fulan melakukan ini kepada ini, apa hukumnya? Dia minta fatwa, disebutkan namanya nggak apa-apa. Suami nyebutkan nama istrinya, istri nyebutkan nama suaminya, itu nggak apa-apa ketika sedang meminta fatwa. Atau yang terakhir adalah yang meminta pertolongan dalam menghilangkan kemungkaran. Ada perbuatan jahat di sebuah tempat, ada kemungkaran, kita sedang mencari pertolongan supaya ini bisa dihilangkan. Kita ceritakan, di tempat itu ada prostitusi. Di tempat itu fulan namanya, fulan ini kayaknya melakukan ini dan itu. Ini dalam rangka menegakkan kebenarannya, itu nggak apa-apa. Adapun pertanyaan yang terakhir tadi berkaitan dengan apakah yang meninggal di hari Jumat itu sudah pasti tidak akan disiksa dari azab kubur menjadi tanda husnul khatimah. Berkaitan dengan hadis tentang hari Jumat itu, terjadi perselisihan di antara para ulama tentang kesahihannya. Tapi sebenarnya yang menjadi titik beratnya itu amalan dia, bukan hari Jumat. Karena ada perampok ditembak hari Jumat. Ada pezina mati hari Jumat. Dan kita tahu Nabi kita Muhammad SAW meninggalnya di hari Senin, tidak di hari Jumat. Jadi jangan takut bagi yang tidak mati di hari Jumat, karena yang menjadi standar orang itu baik atau tidak adalah ketika dia mati, bagaimana amalan dia, dalam kondisi seperti apa dianya. Dan diharapkan kalau orang soleh mati hari Jumat, ini diharapkan dia akan lebih baik lagi. Tapi kalau ada orang jahat, dia mati dalam kondisi belum bertobat, walaupun meninggal di hari Jumat, tentunya amalan dia yang akan menjadi ukuran dia mati husnul khatimah atau tidak. Hadza wallahu a'lam bishawab.